Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Bicaya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil ringkasan sejarah dinasti Umayyah di Andalusia. Sebelumnya saya dan teman-teman ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randy Rinaldi. Saya Novia Harisa Sujana. Saya Putri Amelia. Saya Rokalinda Akayufara Hadatulaisi. Selanjutnya kita akan membahas materi sejarah berdirinya Andalusia. Asia. Islam memasuki Andalusia pada zaman Khalifah Al-Walid. Ia adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, di mana umat Islam Andalusia ini terdapat 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa, yaitu Tarif bin Malik, Tarik bin Ziyad, dan Musa bin Nushair. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Umat Islam menaklukkan semenanjung Iberia pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Asal-usul Andalusia. Nama dinasti Umayyah dikaitkan dengan Umayyah bin Abbad Syams bin Abdul Manaf. Adalah salah satu tokoh penting di kalangan Quraisy di masa jahiliyah. Ada pamannya Hashim bin Abdul Manaf, selalu berjuang dalam perebutan kekuasaan dan posisi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah di samping sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti yang pada awalnya dipandang negatif oleh sebagian besar sejarawan. Keberhasilan memperoleh legalitas atas kekuasaan dalam perang saudara di Sifit dicapai melalui cara-cara curang, melalui mengganti kepemimpinan negara dari orang-orang dipilih oleh rakyat kepada kekuasaan raja yang diwarisi secara turun-temurun atau monarki hereditas. Pemerintahan Bani Umayyah dikenal sebagai era agresif, di mana perhatian difokuskan pada perluasan wilayah dan penaklukan yang telah berhenti sejak era kedua Khalifah Rasyidun terakhir. Hanya dalam 90 tahun, banyak negara di 4 penjuru angin datang secara massal ke dalam pemerintahan Islam, meliputi tanah Spanyol, seluruh Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, sebagai Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negara bagian sekarang disebut Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, termasuk Rusia Soviet. Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lebih lama dikarenakan kelemahan-kelemahan. Penaklukan Andalusia. Bahwa kondisi politik, sosial, dan keagamaan di Andalusia saat mengalami kekacauan penaklukan Islam itu berupa kebaikan dan keberkahan tersendiri bagi masyarakat alam rumput. Kaum muslimin melintasi Selat Gibraltar yang cukup menyulitkan atas undangan Julian dari pengusaha gold di Ceuta. Posisi Julian di Ceuta, lebih tepatnya di pesisir benua Afrika, sebagai tempat berlindung orang-orang Hispania yang sentimen terhadap pemerintahan Roderick. Berdirinya dinasti Umayyah. Bani Umayyah lahir pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat, Yerusalem. Berdiri pada tahun 6601 Masehi sampai 41 Hijriah di kota Damaskus. Hal itu sebagai sabotase terhadap Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib. Umayyah menyebarkan isu atau fitnah terhadap Ali dan menyebabkan peperangan Siffin. Dalam peperangan tersebut, Umayyah mengalami kekalahan dan mengajak
Ali untuk berdamai. Namun bukannya berdamai, Umayyah membuat skenario untuk menurunkan Ali dan menggantikan Umayyah sebagai khalifah. Nilai kesungguhan pejuang dinasti Umayyah. Andalusia salah satunya adalah kesungguhan para pejuang untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang modern dan mengarahinya sehingga Islam dengan mudah diterima di Andalusia sebagai berikut. 1. Sikap pengusaha Gothic, sebuah lazim kerjaan Visigot yang intoleransi terhadap aliran ajaran agama yang berkembang saat itu, agama Yahudi yang merupakan komunitas besar dari penduduknya supaya beralih ke Kristen. 2. Terjadinya perselisihan antara Raja Roderick dan Witiza di satu pihak dan di pihak lain Julian yang menghimpun kekuatan untuk menjatuhkan Roderick, bahkan berkoalisi dengan kaum muslimin di Afrika Utara. Hal itu sangat menguntungkan kaum muslim karena Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan memberi jalan keluar bagi mereka yang berselisih. 3. Semangat jihad yang dikorbankan dalam jiwa seorang pejuang merupakan modal besar untuk penaklukan wilayah. Semangat jihad di kalangan tentara Roderick melemah, meski dalam jumlah lebih banyak dibandingkan tentara Islam. Dengan demikian, keberhasilan dan kemenangan dengan berpihak pada kaum muslimin yang mempunyai kesungguhan dalam berjuang. Terima kasih. Sekian, terima kasih.